ancam sekutu NATO memutus semua perdagangan. Kapal perang Inggris dan Prancis bergerak menuju Iran. Iran tutup Selat Hormuz, imbasnya timbul guncangan pasar energi global. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada sekutu-sekutu NATO yang menolak memberikan akses pangkalan militer menyerang Iran. Trump akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol dan menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebagai bukan Winston Churchill. Well, some of the European nations have been helpful and some haven't, and I'm, very surprised. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu guncangan diplomatik hebat di internal NATO setelah melontarkan ancaman keras kepada negara-negara sekutu Eropa. Trump mengancam akan memutus semua hubungan dagang dengan Spanyol dan menyerang integritas Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akibat penolakan mereka memberikan akses pangkalan militer untuk operasi serangan militer ke Iran. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz. Ini menandai retak hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam pertemuannya dengan Kanselir Jerman dari Jerman, Trump membahas negara-negara NATO menolak memberi izin penggunaan pangkalan militer mereka untuk menyerang Iran. Trump secara khusus menargetkan Spanyol dan akan memutus semua perjanjian dagang dengan Spanyol karena dianggap tidak kooperatif. Menurut Trump, sejumlah sekutu Eropa tidak cukup berkontribusi dalam belanja pertahanan dan tidak mendukung langkah militer Washington. Selain itu, Trump melontarkan kritik tajam kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang menolak memberi izin penggunaan pangkalan militer Inggris dalam gelombang pertama serangan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Menanggapi tekanan Washington, Perdana Menteri Keir Starmer menunjukkan sikap tegas dalam pidatonya di Parlemen Inggris. Ia menegaskan kebijakan luar negeri Inggris tidak akan didikte kepentingan sepihak negara lain yang berisiko memicu konflik lebih luas. Sikap Starmer ini dijuluki publik Inggris sebagai Moment Love Actually, merujuk pada adegan film populer di mana pemimpin Inggris berani melawan tekanan Presiden Amerika Serikat. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to... Sementara itu, pemerintah Inggris bakal mengerahkan kapal perang dan helikopter ke Siprus seiring meningkatnya kekhawatiran atas dampak serangan mematikan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Bersamaan, Presiden Prancis Emmanuel Macron perintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis Charles de Gaulle pindah dari Laut Baltik menuju Laut Mediterania. Pemerintah Inggris bakal kerahkan kapal perang dan helikopter ke Siprus seiring meningkat kekhawatiran atas dampak serangan mematikan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan akan mengirimkan HMS Dragon ke Mediterania Timur bersama dengan 2 helikopter Wildcat memperkuat pertahanan drone bagi mitra Siprus. Salah satu dari 6 kapal perusak pertahanan udara tipe 45 Angkatan Laut Inggris HMS Dragon dikerahkan. Dilaporkan Al Jazeera, kapal ini dilengkapi sistem rudal Sea Viper yang mampu meluncurkan 8 rudal dalam waktu kurang dari 10 detik dan memandu hingga 16 rudal secara bersamaan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menerangkan Inggris berkomitmen terhadap keamanan Siprus dan personel militer Inggris yang ditempatkan di sana. Menteri Pertahanan Al Carnes pada Rabu 4 Maret 2026 mengatakan pengerahan kapal bisa dilakukan minggu depan. Secara bersamaan, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis Charles de Gaulle pindah dari Laut Baltik ke Laut Mediterania. Charles de Gaulle akan dikawal sayap udaranya dan fregat pengawalnya. Dalam pidato di televisi Prancis, Macron menerangkan jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara, dan sistem radar udara sudah dikerahkan ke Timur Tengah. Pengumuman ini disampaikan sehari Iran menargetkan pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, barat daya kota pesisir Limassol, Siprus.
Presiden Siprus Nikos Christodoulidis mengatakan sebuah pesawat tanpa awak tipe Shahed menyebabkan kerusakan kecil ketika menabrak fasilitas militer pada Senin pagi 2 Maret 2026. Iran meluncurkan rudal dan drone ke beberapa negara dan sekitar Timur Tengah sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Starmer awalnya menolak terlibat dalam perang ini, tetapi kemudian menyetujui permintaan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan 2 pangkalan militer Inggris. Ya pemirsa, Iran menegaskan tidak memiliki niat bernegosiasi atau menyerah kepada Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Iran menyatakan perang bisa berlanjut selama mungkin. 5 others were also seriously wounded. Iran menegaskan tidak memiliki niat bernegosiasi atau menyerah kepada Amerika Serikat di tengah memanas konflik di Timur Tengah. Sejumlah pejabat tinggi Teheran membantah upaya pembicaraan ulang dengan Washington. Iran menyatakan perang bisa berlanjut selama mungkin. Pernyataan ini muncul usai operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel yang menewaskan sejumlah pejabat senior Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026. Ajudan senior mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Mohammad Mokhber, mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Teheran tidak percaya pada Amerika dan tidak berniat membuka perundingan dengan Washington. Ia menegaskan Iran tidak memiliki dasar kembali duduk di meja perundingan. Ia juga menambahkan bahwa Iran siap melanjutkan konflik selama yang diinginkan. Sikap serupa disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani. Ali membantah klaim Iran berupaya memulai negosiasi dengan Amerika Serikat pada Senin 2 Maret 2026. Larijani juga menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Iran. Ia menuduh Trump telah membawa kawasan Timur Tengah ke dalam kekacauan melalui ilusi kosong. Larijani juga menuduh Trump membuat tentara Amerika dan keluarga mereka membayar harga dengan kebohongan baru. Korban di kedua pihak operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel diluncurkan pada Sabtu 28 Februari 2026 yang menewaskan sejumlah pejabat senior Iran termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan negara-negara Teluk. Dalam eskalasi terbaru, 3 personil militer Amerika Serikat dilaporkan tewas dan 5 korban luka serius. Is also likely to travel to Cyprus. Ya, Iran mengeksploitasi celah keamanan di kawasan Teluk dengan meningkatkan serangan drone jarak jauh. Langkah ini disebut sebagai upaya Tehran menekan Amerika Serikat agar segera mengakhiri perang yang sedang berlangsung. When it comes to shooting down the Iranian projectiles, Israeli claims of an 85%. Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru ketika Iran melancarkan serangan ke sejumlah negara Teluk pada awal Maret 2026. Ledakan terdengar di Dubai, Doha hingga Kuwait menjadi penanda konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat Israel meluas melampaui batas wilayah kedua pihak. Menurut lembaga think tank Institute for the Study of War dan Critical Threats Project dari American Enterprise Institute, ada perbedaan strategi serangan Iran ke wilayah yang berbeda. Dalam laporan disebutkan, Iran menggunakan rudal balistik menyerang Israel dan mengandalkan drone menyerang negara-negara Teluk. Data militer Israel menunjukkan bahwa pihaknya menerima lebih dari 50 drone yang diluncurkan dari Iran pada Minggu 1 Maret 2026 malam. Di saat yang sama, negara-negara Teluk menerima serangan lebih masif, lebih dari 1.000 unit drone didominasi drone kamikaze Shahed 136. Uni Emirat Arab atau UEA melaporkan menjadi sasaran lebih dari 800 drone dan hampir 200 rudal sejak perang pecah. Beberapa titik yang menjadi sasaran mencangkup pangkalan militer Prancis hingga hotel mewah. Arab Saudi, 2 unit drone menghantam Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Selasa 3 Maret 2026. Serangan juga menyasar kilang minyak raksasa Ras Tanura di pesisir Teluk, mengakibatkan operasional kilang terhenti sebagian. Selain itu, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, dan Yordania dilaporkan turut menjadi target serangan. Sebagai gambaran, drone ini jauh lebih murah dibandingkan rudal pencegat yang digunakan menembak jatuh. Steve Feldstein, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, menilai penggunaan drone murah ini adalah strategi cerdas Iran untuk memberikan beban finansial bagi lawan. Camillon, spesialis Teluk dari European Council of Foreign Relations, menganalisis bahwa serangan ke negara tetangga ini bertujuan untuk menciptakan efek domino politik, kemudian menekan Amerika Serikat untuk menghentikan serangannya.
Seth Jones, pakar dari lembaga think tank CSIS berbasis di Amerika Serikat menyebutkan, bukannya menekan Amerika Serikat, tindakan Iran bisa memicu keterlibatan lebih dalam dari negara-negara Teluk. Sebagai respon situasi ini, Washington mengerahkan pesawat serang A-10 melumpuhkan drone. Early this morning. Kabar berikutnya, Iran mengancam akan membakar kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menimbulkan guncangan di pasar energi global. Asia diperkirakan akan menghadapi dampak paling besar. Iran mengancam akan membakar kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Sebelumnya, seorang komandan senior dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan Selat Hormuz telah ditutup pada Senin 2 Maret 2026. Ia memperingatkan setiap kapal yang mencoba melintasi jalur air tersebut akan menjadi sasaran. Selat ini berfungsi sebagai jalur vital perdagangan minyak global yang berada di antara Oman dan Iran. Sekitar 13 juta barel per hari melewatinya pada tahun 2025, mewakili sekitar 31% dari seluruh aliran minyak mentah melalui laut. Pemblokiran selat ini berpotensi melambungkan harga barang dan jasa di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak berdampak pada ekonomi global. China, India, dan Jepang merupakan importir utama minyak mentah melalui jalur ini yang akan sangat terdampak dengan penutupan selat ini. Selat Hormuz merupakan salah satu rute pelayaran terpenting di dunia dan titik krusial untuk transit minyak. Jalur ini seperti sebuah koridor sempit di perairan. Lebarnya sekitar 50 km di pintu masuk. Pada titik tersempitnya, selat ini hanya selebar 33 km. Lajur sempit ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Meski ukurannya sempit, selat ini cukup dilalui kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia yang merupakan produsen minyak dan gas utama di Timur Tengah maupun para pelanggannya. Per Senin 2 Maret 2026, harga minyak mentah Brent menjadi acuan global yang sempat mencapai $82 Amerika Serikat atau setara 1,38 juta rupiah per barrel. Dilaporkan Reuters, lonjakan ini terjadi usai 3 kapal diserang di dekat Selat Hormuz pada akhir Februari 2026. Akibatnya, sekitar 150 kapal tanker tertahan. Menurut data dari London Stock Exchange Group, biaya menyewa kapal tanker raksasa mengangkut minyak dari Timur Tengah ke Cina saat ini naik hampir 2 kali lipat dari harga pekan lalu dan menjadi rekor tertinggi, yakni lebih dari $400.000 Amerika Serikat atau setara 6,74 miliar rupiah. Penutupan jalur pelayaran vital ini juga akan merugikan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor energi. Ancaman penutupan Selat Hormuz mendorong negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk mengembangkan rute ekspor alternatif selama bertahun-tahun. Di masa lalu, Arab Saudi pernah mengalihkan fungsi pipa gas alam mengangkut minyak mentah. Uni Emirat Arab menghubungkan ladang minyak di daratan dengan pelabuhan Fujairah di Teluk Oman melalui pipa dengan kapasitas harian minimal 1,5 juta barrel. Minyak dialihkan melalui infrastruktur alternatif menghindari Selat Hormuz. Ini menyebabkan penurunan pasokan sebesar 8 hingga 10 juta barrel per hari. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait spekulasi keamanan Israel. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, konferensi pers mendadak digelar di Israel menarik perhatian dunia usai muncul laporan mengenai serangan yang diklaim menargetkan area kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kemunculan Presiden Israel di hadapan media memicu berbagai spekulasi mengenai situasi keamanan terkini di Israel. Serangan balasan Iran terhadap Israel beredar luas dan berseliweran di media sosial menjadi perbincangan internasional. Disebutkan Iran menggempur kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan rudal hipersonik Khaybar. Kantor Perdana Menteri Israel membantah tegas klaim menyebut adanya serangan udara dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC terhadap kantor Benjamin Netanyahu.
Pihak Netanyahu menyebut kabar tersebut sebagai berita bohong. Hingga kini tak ada laporan dampak rudal di Yerusalem dan kantor Perdana Menteri dilaporkan tetap utuh. Sebelumnya kantor berita semi-resmi Iran Fars menampilkan seorang juru bicara militer Iran mengklaim rudal balistik Khaibar berhasil menghantam kantor Netanyahu pada Senin 2 Maret 2026. Selain itu kantor Kepala Angkatan Udara Israel, Tomer Bar, juga dihantam dalam sebuah serangan mendadak. IRGC menyatakan kantor Perdana Menteri Israel serta lokasi Komandan Angkatan Udara Israel diserang membabi buta. Kantor Perdana Menteri Kriminal Israel Netanyahu dan lokasi Komandan Angkatan Udara rezim tersebut dihantam dalam serangan terarah dan mengejutkan oleh rudal balistik Khaibar Shekan selama gelombang ke-10. Klaim serangan muncul di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Ketegangan meningkat usai operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebagai respon, Teheran dan milisi sekutunya meluncurkan rudal dan drone ke kota-kota Israel serta pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Duta Besar Iran untuk IAEA, Reza Najafi, menyatakan pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel menyerang lokasi nuklir Iran sehari sebelumnya termasuk fasilitas Natanz. Menilai cepat penyebaran informasi di era digital membuat situasi semakin sensitif, terutama di tengah kondisi geopolitik yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah. Beralih kabar lain, pemirsa, seorang pekerja utilitas berjuang menyelamatkan diri saat truk berkeranjang atau bucket truck yang digunakannya terbakar di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Gangguan listrik atau korsleting di peralatan diduga menjadi penyebab truk terbakar. Insiden mencekam terjadi di Baton Rouge, negara bagian Louisiana, Amerika Serikat pada Rabu 4 Maret 2026. Saat sebuah truk utilitas dengan lengan hidrolik mendadak terbakar saat digunakan untuk pekerjaan di ketinggian. Rekaman video beredar di media sosial memperlihatkan seorang pekerja terjebak di dalam keranjang pada ujung lengan truk. Sementara api terlihat membesar di bagian bawah kendaraan. Asap tebal membumbung ke udara dan membuat situasi semakin berbahaya. Pekerja ini berusaha turun dari ketinggian di tengah kebakaran yang terus berkembang. Sejumlah warga di sekitar lokasi terlihat berupaya memberikan bantuan sambil menunggu petugas pemadam kebakaran yang tiba di tempat kejadian. Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran, namun dugaan awal mengarah pada gangguan listrik atau korsleting di peralatan yang digunakan. Otoritas setempat menyatakan penyelidikan masih berlangsung mengetahui penyebab pasti insiden ini. Pekerja mendapat penanganan medis usai berhasil dievakuasi dari lokasi kebakaran. Insiden ini menjadi pengingat akan resiko tinggi pekerjaan utilitas di lapangan, terutama berkaitan dengan listrik dan pekerjaan di ketinggian. Ya pemirsa, aktris senior Catherine O'Hara mencetak sejarah dalam Actor Awards 2026. Ia menerima penghargaan kategori Female Actor in Comedy Series berkat perannya di The Studio. Penghargaan ini diberikan setelah ia wafat pada akhir Januari 2026. Ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya di dunia akting. Catherine O'Hara mencetak sejarah dalam Actor Award 2026 yang digelar pada Minggu 1 Maret 2026 usai memenangkan kategori Female Actor in a Comedy Series melalui perannya di The Studio. Kemenangan diberikan sebuah setelahnya ia meninggal dunia. Ini menjadikan Catherine O'Hara sebagai perempuan pertama dalam sejarah menerima penghargaan Actor Award 2026 secara anumerta. Saat namanya diumumkan, seluruh hadirin langsung berdiri memberikan apresiasi. Penghargaan ini diterima aktor Seth Rogen naik ke atas panggung mewakili mendiang O'Hara. Suasana menjadi hening dan penuh emosi saat tribut untuk O'Hara disampaikan. Dalam serial The Studio, Catherine O'Hara memerankan karakter Patty Lake, seorang mantan kepala studio beralih menjadi produser. Perannya dinilai kuat dan menjadi salah satu penampilan paling diingat oleh penonton. O'Hara masuk nominasi bersama sejumlah nama besar seperti Catherine Hahn, Jenna Ortega, Jane Smart, dan Kristen Wiig. Persaingan ketat ini menjadikan kemenangan O'Hara terasa semakin istimewa. Momen tribut ditampilkan dalam malam penghargaan memperlihatkan betapa besar pengaruh O'Hara bagi rekan-rekannya di industri film. Penghargaan ini menjadi penghormatan terakhir atas warisan karirnya yang panjang dan berkesan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat jejak Persia jadi Iran modern. Mata dunia akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Iran saat ini menjadi perhatian global. Ia menyerang negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk usai negaranya diserang Amerika Serikat dan Israel. Di balik itu, sejarah Iran bukanlah kisah yang lahir dalam semalam.
Negara ini memiliki perjalanan panjang lebih dari 2.500 tahun, dimulai dari kejayaan Kekaisaran Persia kuno runtuh oleh penaklukan besar, kemudian bangkit kembali dalam berbagai dinasti, hingga akhirnya berubah menjadi Republik Islam, kini menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Timur Tengah. Seperti apa sejarah Persia, berikut tayangannya untuk Anda. Sejarah Persia modern berakar pada Kekaisaran Achaemenida, didirikan pada tahun 550 sebelum Masehi oleh Cyrus the Great. Cyrus berhasil menaklukkan kerajaan Media, Lydia, dan Babilonia. Wilayah kekuasaannya membentang dari Asia Tengah, Timur Tengah, hingga sebagian Eropa Timur. Dia dikenal sebagai pemimpin yang toleran. Salah satu peninggalannya adalah silinder Cyrus, yang sering disebut sebagai salah satu piagam hak asasi manusia tertua di dunia. Setelah Cyrus, kekuasaan dilanjutkan oleh Darius I. Pada masa inilah, administrasi pemerintahan diperkuat, sistem pajak diperkenalkan, dan ibu kota megah Persepolis dibangun. Namun Persia juga menghadapi perang besar, terutama melawan negara kota Yunani seperti Athena dan Sparta. Konflik ini dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Kekaisaran ini akhirnya runtuh pada 330 sebelum Masehi setelah ditaklukkan oleh Alexander the Great. Setelah era Yunani dan Parthia, Persia kembali berjaya di bawah Kekaisaran Sasania. Namun pada abad ke-7 Masehi, wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan Arab Muslim. Sejak saat itu, Islam menjadi agama yang dominan di Persia. Meski demikian, identitas budaya Persia tetap bertahan dan justru memperkaya peradaban Islam. Pada abad ke-16, dinasti Safawi bangkit dan menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Keputusan ini membentuk identitas Iran hingga hari ini. Pada tahun 1935, di bawah kepemimpinan Reza Shah Pahlavi, nama Persia secara resmi diubah menjadi Iran. Dinasti Pahlavi membawa modernisasi, namun juga menuai kritik karena pemerintahan yang otoriter dan kedekatan dengan Barat. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 1979, ketika revolusi Islam menggulingkan Shah dan melahirkan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Iran menjadi negara dengan sistem teokrasi, di mana pemimpin tertinggi memiliki kewenangan besar dalam politik dan militer. Tak lama setelah revolusi, Iran menghadapi perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga 1988. Perang ini menewaskan ratusan ribu orang dan membentuk doktrin pertahanan modern Iran. Iran kemudian memperkuat militernya, termasuk melalui Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, sebuah pasukan elit yang memiliki pengaruh besar dalam keamanan dan politik. Bahkan, Iran juga mengembangkan program rudal balistik dan teknologi nuklir. Meski Iran menyatakan program nuklirnya untuk tujuan damai, sejumlah negara barat menyatakan kekhawatiran terhadap potensi militer. Ada beberapa faktor yang membuat Iran diperhitungkan dunia. Pertama, kekuatan militer dan jaringan pengaruh regional. Iran memiliki hubungan strategis dengan sekelompok di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Kedua, posisi geografis Iran menguasai jalur strategis Selat Hormuz. Tempat sekitar 1/5 distribusi minyak dunia melewati jalur ini. Ketiga, ketegangan ideologis. Sejak tahun 1979, hubungan Iran dengan United States memburuk, sementara terhadap Israel, Iran secara terbuka menolak legitimasi negara tersebut.
Faktor-faktor inilah yang membuat Iran dipandang sebagai ancaman strategis oleh sebagian negara, terutama dalam konteks keamanan regional dan stabilitas Timur Tengah. Dari kejayaan Sirus Agung hingga Republik Islam hari ini, Iran adalah kelanjutan dari sejarah panjang Persia. Sebuah bangsa dengan peradaban tua, pengalaman perang yang membentuk karakter nasional, dan ambisi geopolitik yang menjadikan aktor utama kawasan. Sejarah Persia bukanlah sekedar masa lalu, melainkan fondasi kekuatan Iran modern. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.